Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Iwan Abdul Hamid, NPM 2001010027, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia jurnal kelima, yaitu kedudukan sintaksis. Jadi awal dari kedudukan sintaksis, teori sintaksis bahasa Indonesia dikembangkan sejak tradisi Yunani Latin dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Pengembangan teori sintaksis itu selaras dengan pengembangan tata bahasa yang didasarkan dengan bahasa Melayu. Upaya pengembangan teori sintaksis bahasa Indonesia itu terus dilakukan. Di antaranya hal itu dibuktikan oleh upaya penerbitan buku, model penyusunan tata bahasa Indonesia, baik model tradisional, struktural maupun transformal, dan oleh terbitnya buku tata bahasa Indonesia dan buku-buku lainnya. Jadi di bab 5 ini saya mencuplik tentang kedudukan sintaksis. Latar belakangnya yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa Boer 1988. Namun pada abad ke-20 seiringnya dengan munculnya gagasan dalam linguis 1933. Rumusan masalahnya saya akan membahas tentang bagaimanakah kedudukan sintaksis, pengertian dari alat-alat sintaksis. Langsung saja, yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan, keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa lain, yaitu fonologi yang saya tadi bicarakan di awal. Namun pada abad ke-20 seiring munculnya Bang dalam bukunya Linguis 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Morfologi dan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa. Sebagai cabang ilmu bahasa, morfologi mengkaji bentuk atau struktur kata. Satuan kecil dalam kajian morfologi ialah morfem, dan satuan terbesarnya adalah kata. Dalam kajian sintaksis, kata menjadi satuan terkecil, sedangkan satuan terbesarnya ialah wacana. Jelasnya, morfologi mengkaji bagaimana kata-kata yang terbentuk, sedangkan sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata terjalin dalam konstruksi yang lebih besar, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Berdasarkan hierarki kebahasaan, kajian antara morfologi dan sintaksis dapat dibedakan. Dalam kajian sesungguhnya ada fenomena kebahasaan yang berkenaan dengan kedua kajian itu. Adanya kata-kata unsur utamanya berupa frasa merupakan bukti adanya tumpang tindih kepentingan seperti itu. Padahal bentuk sebagai kata merupakan objek kajian morfologi. Dalam demikian pula keberadaan kata majemuk. Kata majemuk memiliki unsur dua kata, atau kata pokok dan kata pokok kata. Berdasarkan ciri bentuknya, kajian tentang kata majemuk termasuk bidang sintaksis, tetapi karena arti dan sifat kata majemuk sama-sama atau mirip dengan arti sifat kata pada umumnya, kajian tentang kata majemuk termasuk dalam bidang morfologi. Langsung ke alat-alat sintaksis, pembahasan yang kedua. Alat-alat sintaksis ialah satuan bahasa atau cara yang digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Cantino 1982, Krida Laksana 1988 menyebutkan 4 macam alat sintaksis, yaitu yang pertama urutan, bentuk kata, intonasi, dan bentuk kata tugas. Dengan menggunakan urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda dapat dibentuk frase, klausa, atau kalimat-kalimat yang berbeda. Konstruksi frase, pedagang sepeda dapat diubah urutannya menjadi pedagang. Demikian pula konstruksi frase petani jeruk, pedagang ikan, geraji mesin, dan rumah sewa dapat diubah urutannya menjadi jeruk petani, ikan pedagang, mesin geraji, dan sewa rumah. Oke, yang dimaksud alat
sintaksis adalah sebagai berikut. Kesimpulannya ya, dalam jurnal ini, di dalam ilmu bahasa, sintaksis merupakan salah satu cabang di antara cabang yang lain, yaitu fonologi, formologi, dan semantik. Sebagai cabang ilmu bahasa, sintaksis mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, klause, dan frase. Fonologi mengkaji seluk-beluk fonem. Morfologi mengkaji bentuk dan struktur kata. Semantik mengkaji makna satuan-satuan bahasa, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Jadi di dalam ilmu bahasa, sintaksis hanya berkedudukan sebagai salah satu cabang di antara cabang ilmu bahasa yang lain. Sebagai cabang ilmu bahasa, morfologi dan sintaksis merupakan cabang tata bahasa. Dalam hal ini, sintaksis mengkaji seluk-beluk frase, klausa, kalimat, dan wacana, sedangkan morfologi mengkaji seluk-beluk struktur dan kata. Di dalam sintaksis, kata diperlakukan sebagai satuan kecil, sedangkan di dalam morfologi diperlakukan sebagai satuan terbesar. Oke, kesimpulannya begitu saja. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.